Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusratul Badri Hasan, NIM E2019-3133. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang membeli software. Yang pertama yaitu membeli software. Software misal dibuat oleh perusahaan pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki persyaratan yang hampir sama. Kelebihan software, kemudahan ketersediaan software, dan biayanya cukup murah. Selanjutnya, pembedaan software SDLC. Yang pertama yaitu analisis sistem, yang kedua desain konseptual sistem, yang ketiga desain fisik, yang keempat implementasi dan perubahan, yang kelima operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, cara mendapatkan hardware dan software. Caranya yaitu yang pertama menghemat waktu, yang kedua menyederhanakan proses pengambilan keputusan, yang ketiga mengurangi kesalahan, yang keempat menghindarkan dari proses ketidaksesuaian, yang kelima makin banyak informasi yang diberikan. Yang kedua yaitu pengembangan sistem oleh Departemen Informasi. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan harus mempertahankan pengendalian atas proses pengembangan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memilih pengembang dengan hati-hati. Yang kedua, menandatangani kontrak. Yang ketiga, rencanakan dan awal setiap langkah. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif. Yang kelima, kendalikan semua biaya. Selanjutnya, mengelola dan mengendalikan end user computing. Cara terbaik adalah dengan memberikan petunjuk dan standar yang cukup agar dapat secara memadai mengendalikan sistem tetapi tetap memungkinkan mendapatkan fleksibilitas yang mereka butuhkan. Selanjutnya, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai standar untuk yang pertama, pembelian hardware dan software untuk memastikan kesesuaian. Yang kedua, mengendalikan masalah-masalah keamanan seperti penipuan, pembajakan, software, dan virus. Yang ketiga, mendokumentasikan dan menguji aplikasi. Yang terakhir yaitu mengendalikan data perusahaan sebagai yang pertama, para pemakai akhir yang sah dapat mengakses dan berbagai data. Yang kedua, data tidak diduplikasi. Yang ketiga, akses ke data yang rahasia dibatasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nurul Rohmah, NIM E2019-3117. Sebagai pemateri kedua dari kelompok 14, saya akan menyampaikan materi tentang melakukan outsource untuk sistem. Outsourcing adalah mengontrak perusahaan luar untuk menangani semua bagian data aktivitas pemrosesan organisasi. Di dalam perjanjian outsource mainframe, penyedia layanan membeli semua komputer klien dan memperkerjakan semua atau sebagian besar pegawai klien. Adapun manfaatnya, yang pertama solusi untuk bisnis, yang kedua memungkinkan perusahaan menggunakan lebih baik aset dan sumber daya yang langka miliknya. Yang ketiga memberikan akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang canggih, dan masih banyak manfaat lainnya. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu kontrak outsource tidak terlalu fleksibel karena jangka waktunya. Kemudian perusahaan dapat kehilangan kendali atas sistem dan data mereka. Perusahaan dapat kehilangan pandangan atas kebutuhan informasinya dan bagaimana sistem tersebut dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif, dan masih banyak kelemahan yang lainnya. Yang kedua yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis. Adapun prinsip-prinsip rekayasa ulang, yang pertama, mengatur hasil bukan tugas, membuat pemakai output melakukan proses, dan membuat mereka yang menghasilkan informasi memproses informasi tersebut. Dan masih ada prinsip-prinsip rekayasa ulang yang lainnya. Selanjutnya itu tantangan yang dihadapi dalam usaha rekayasa ulang, yaitu tradisi, persyaratan waktu, kurangnya dukungan manajemen, pelatihan kembali, penolakan, risiko, skeptisisme, dan pengendalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidah. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya,
yakni materi nomor 5, pembuatan prototipe. Nah, prototipe ini jadi sebelumnya apa itu prototipe? Prototipe itu adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Jadi prototipe ini biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba, seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan ataupun untuk menguji selera pasar. Nah, apabila diterapkan dalam dunia usaha, prototipe adalah tahapan kedua sebelum temuan atau ide dilakukan produksi massal. Jadi tahap pertama itu kan penemuan ide, lalu tahap keduanya itu adalah melakukan pembuatan prototipe. Nah, dengan adanya prototipe, kita bisa meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dengan selera pasar, maka prototipe akan dilakukan perbaikan terhadap prototipe tersebut. Jika ternyata ide atau konsep dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, maka akan segera dilakukan produksi massal. Lalu langkah-langkah dalam mengembangkan prototipe itu ada 4, yakni mengidentifikasi persyaratan sistem, lalu mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui. Lalu yang ketiga, para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembalikan oleh para pemakai. Yang terakhir, menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Lalu materi nomor 6, yakni Computer Aided Software Engineering atau disingkat dengan CASE, yang artinya rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Nah, jadi CASE ini adalah paket terpadu dari alat-alat berbasis komputer yang mengotomatisasi aspek-aspek penting dalam proses pengembangan software. Nah, alat CASE ini digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan mempertahankan sistem informasi. CASE juga digunakan untuk memperkuat usaha manajer, pemakai, dan programmer dalam memahami kebutuhan informasi. Alat CASE ini tidak menggantikan desainer terampil, melainkan menyediakan sekumpulan alat terpadu yang mendukung para pengembang secara efektif untuk semua tahapan SDLC. Software CASE pada umumnya memiliki alat-alat untuk perencanaan strategis, manajemen sistem dan proyek, desain database, tampilan layar dan laporan, dan pembuatan kode secara otomatis. Lalu keuntungan teknologi dari adanya CASE ini adalah perbaikan produktivitas, lalu adanya perbaikan kualitas program, penghematan biaya, perbaikan prosedur pengendalian, dan penyederhanaan dokumentasi. Baik, sekian akhir materi dari saya, kurang lebih